muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Engkau bangkit bagi kami, Engkau hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan.
marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita rayakan Paskah pada hari ini. Kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Haleluya. Rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, amin. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Mari rayakan kebangkitannya. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit. Amin. Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, haleluya. Dia bangkit, marilah raya kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, amin. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu kami ada pada sore hari ini. Karena Allah kami bangkit, oleh karena itu kami harus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Karena Allah kami hidup, oleh karena itu kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau beri kemenangan buat kami, karena itu kami hidup lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami yang hadir, Engkau urapi kami, Engkau siapkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengingat kebangkitan-Mu ya Allah. Kebangkitan-Mu Tuhan di antara orang mati. Tidak percuma kami percaya kepada Engkau, karena Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hati kami yang paling dalam kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. God is good all the time.
All the time, God is good. God is good all the time. All the time, God is good. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Engkau mati dan bangkit bagi kami. Kiala Bapa secara Bapa Yesus. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kemenang. Katakan dengan imanmu, kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kemenang. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku. Bergerak di hidup kami. Ya Tuhan, amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, dia baik. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit. Amin. Ya Tuhan Allah kemenangan. Amin. Kuasa maut dikalahkan. Hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Haleluya. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good, Jesus. He is so good to me. Jesus is so good to you. Kembali katakan buat kiri kanan saudara. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And me, Jesus. Jesus is so good to you. And me, Jesus. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. 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 Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Yesus baik bagimu.
Haleluya, 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 haleluya. Kami rayakan terus kebangkitan-Mu Tuhan. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita semua. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Kuasa maut telah dikatakan oleh siapa? Anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita, katakan bersama, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Haleluya. Oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus hidup, Yesus hidup. Amin. Haleluya. Amin. Yesus hidup, Yesus hidup. Amin. Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Amin. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih Tuhan, oleh pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan, kami bebas di dalam. Biarlah Engkau ada di dalam kami, dan kami terus ada di dalam. Hari-hari belakangan ini saudara, banyak kita merasakan kesakitan, merasakan kelemahan. Tapi biarlah kita kembali mengingat bahwa sesungguhnya kelemahan kitalah yang ditanggungnya, penyakit-penyakit kitalah yang ditanggungnya. Banyak di antara kita yang merasakan sakit penyakit, bahkan kelemahan-kelemahan tubuh. Tapi percayalah bahwa dengan kuasa kebangkitannya, kita boleh menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan masalah-masalah finansial kita tidak perlu kita pikirkan lebih jauh lagi, karena Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, karena itu yang lebih ingin Tuhan miliki dari kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, maka Tuhan akan memberikan bagi kita semua dengan kuasa kebangkitannya. Terima kasih Tuhan. Teruslah kami tinggal di dalam-Mu, dan Engkau tinggal di dalam kami. Maka apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, melingkupi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Hidupku ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami ya Allah. Amin. Mengalir memulihkan hidup. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Jadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Menyanyikan lagu ini. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan,
Engkau telah tebus dosa-dosa kami ya Allah. Pengampunan yang daripadamu Tuhan, kekudusanmu yang daripadamu ya Allah. Biarlah melingkupi setiap kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir buat setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan, memenuhi setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah selamatkan hidup kami. Biarlah kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Darah-Mu Tuhan, Engkau selamatkan kami, Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan, kami diberi kemenangan. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan ku terima kemenangan dari-Mu, kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Dengan iman kami berkata, sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya.
Yesus yang luar biasa buat kami. Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu ajaib. Bahkan sebelum kami dengar firman Tuhan, melalui pujian yang sudah kami naikkan hari ini, saat ini Tuhan, Engkau sudah hadir melawat kami pribadi lepas pribadi. Ya, kalau kami datang dengan sakit penyakit kami yang bertahun-tahun, tapi kami percaya kuasa-Mu itu besar buat kami. Tidak ada bandingannya Bapa. Sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, dengan juga yang sempurna dengan kasih Tuhan. Engkau bangkit buat kami, Engkau hidup buat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Sebentar kami duduk diam dengan firman-Mu. Kau lagi berkati kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah yang ikut dalam siaran ini. Tuhan, biarlah hati kami buka seluas-luas, selebar-lebarnya. Setiap firman yang datang, kami bisa pegang itu kuat-kuat. Kami tanam di dalam hati kami yang paling dalam, hingga kami izinkan firman itu bisa bertumbuh subur. Dan kami juga siap untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu juga ya Bapa, sehingga setiap pesan yang disampaikan semua berasal dari Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam berkat nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Amin. Hidup jadi berarti karena Dia hidup. Amin. Bilang sama saya, hidup jadi berarti karena Dia hidup. Amin. Amin. Jadi berarti karena apa? Dia hidup. Amin. Kalau Dia nggak hidup, nggak ada artinya hidup ini. Tapi karena Dia hidup, saya dan saudara jadi berarti. Amin. Kalaupun masih ada persoalan, kalaupun sakit penyakit yang nggak kunjung, kayaknya nggak selesai, uang nggak datang, jodoh juga belum datang, tapi hidup jadi berarti. Yang penting Dia hidup. Amin. Ya, senyum kanan kiri dong. Bilang selamat Paskah buat kita. Amin. Paskah selalu ditandai dengan telur Paskah. Karena anak zaman sekarang katanya udah nggak ini telur Paskah katanya. Harusnya diganti dengan Kinder Joy katanya. Kinder Joy. Kalau anak sekolah minggu 5, 10 boleh lah ya dibeliin. Kalau udah anaknya 100, gerejanya uset beliin Kinder Joy. Kecuali kerjasama ya sama Alfamart, Indomaret. Anak sekarang katanya gitu. Masih telur Paskah. Udah nggak zamannya Kinder Joy. Karena bentuknya kayak telur kuning gitu. Diberkati Tuhan. Hari Paskah adalah hari di mana Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa Dia bangkit dari kematian. Yesus telah membuktikan bahwa maut tidak bisa berkuasa atas kehidupannya. Hingga Yesus katakan, maut di manakah sengatmu? Sudah nggak ada punya kuasa. Yang punya kuasa hanya Yesus. Amin. Saya ulang lagi nih. Jadi saudara jangan nanti ketakutan pulang di rumah ketemu setan takut. Yang punya kuasa tuh Yesus. Amin. Amin. Pak Pendeta kayaknya auranya nggak enak nih. Perlu ditengking kali, kasih minyak urapan. Mau kasih seember, 2 ember, satu galon, nggak ada artinya kalau saudara nggak percaya Dia punya kuasa. Bukan minyak yang punya kuasa. Amin. Mau saudara pakai minyak urapan kek, minyak telon kek, minyak paling termahal kek di dunia, nggak ada kuasanya. Amin. Saya mau kasih tahu nggak ada kuasanya. Saya bukan pendeta yang aliran pakai minyak. Maka kalau saya ada orang undang saya layanin, saya kadang-kala nggak selalu pengen pakai minyak, kecuali Tuhan gerakkan. Ya saya rumah baru, kontrakan baru, saya kasih minyak, saya kasih salib. Tapi yang penting bukan minyaknya, Yesus harus hadir di situ. Amin. Sekali lagi saya bukan pendeta aliran minyak. Saudara kalau mau cari yang minyak urapan, cari yang di sana, jangan di sini. Karena buat saya Yesus selama Dia hidup sampai Dia di kayu salib tidak pernah bawa minyak. Saya bingung tuh, kenapa hamba Tuhan sekarang bawa minyak. Saya juga bingung juga ya, ayat dari mana bawa minyak. Yesus sendiri nggak pernah hidup 33 tahun bawa minyak, nggak ada tuh. Ketemu setan, ketemu yang kerasukan setan, udah sekian puluh tahun dikerasa katanya. Ada orang dia cuma jumpa aja, lihat senyum aja, orangnya udah ketakutan, setannya udah takut. Cuma dibilang apa? Setan, bukan di situ tempat kamu. Coba di binatang kali, karena kelakuan kayak binatang kan, setan kelakuan kayak binatang.
Gak usah lihat sebelah. Kalau kelakuan kita masih kayak binatang, kayak makanya Yesus pindahin ke babi, karena babi tapi kalau dimakan enak. Puji Tuhan. Haleluya. Saya lagi semangat nih, karena memang saya bangun pagi, tiba-tiba badan saya drop sekali, entah kenapa. Saya juga bingung ada apa badan saya. Tapi saya coba segarin, saya coba bergerakin, bersihin rumah, saya cari keringat. Tadi saya temenin seseorang. Jadi sebenarnya saya sudah beberapa kali berdoa buat keluarga ini. Keluarga ini datang dari Solo. Jadi waktu dia mau operasi, suaminya kami datang. Sebelum saya pelayanan hari Minggu gini, waktu itu kami datang ke sana juga, ke rumah sakit Pertamina di Kebayoran. Doakan masuk ruang operasi. Setelah itu saya sempat bersyukur, maksudnya saya dengar selesai pasca operasi, jadi katanya keluar agak cukup baik. Tapi beberapa minggu lalu dapat kabar masuk lagi katanya, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi semua sudah pakai alat. Tadi pagi saya dapat kabar suaminya sudah dipanggil Tuhan. Tadi saya ke sana sebentar. Sebelum saya ke sini ke sana. Jadi cuma karena suasananya pasca gitu ya, suasana Yesus bangkit, saya cuma bercanda gitu. Saya bilang, ini nanti kita mau doain, doa apa nih? Doain lah Pak, kan nanti mau diberangkatkan jenazah. Enggak, kita tanya dulu keluarga, mana tahu mau bangkit kan, kita doain aja, lagi bangkit di suasananya. Mana tahu kan Tuhan bangkit kan, dalam nama Yesus bangkit lagi, kaget lagi satu rumah sakit. Saya bilang, udahlah Bapak itu udah tenang aja lah, di alam sana lah. Udah lebih baik kita doain orang yang masih hidup aja. Saya tadi doain istrinya tetap kuat, tetap bisa lewati. Nanti tadi sepertinya sih udah berangkat. Mereka berangkat ke Solo, nanti akan dimakamkan di Solo. Dan kita serahkan semua kepada Tuhan. Kayak kadang kalau dipanggil pelayanan gitu-gitu, kadang kala apa ya, semangat saya semangat bukan 45 lagi, 55, 65 kali. Saya senang gitu kedukaan. Entah kenapa saya senang lain kedukaan. Karena buat saya itu pelayanan yang paling alkitabiah. Kan Yesus bilang ya, lebih baik kita datang ke tempat daripada ke tempat pes. Apalagi kalau nggak diundang, malu loh. Udah nggak diundang, datang lagi. Serasa diundang pesta, pakai baju batik, malu lah. Tapi kalau kematian, kalaupun nggak diundang, datang aja. Kalau kita kenal, amin. Karena Yesus bilang itu alkitabiah, kasih dia penghiburan dan kekuatan, amin. Nggak mungkin kita ditolak. Kan gak mungkin penerima tamu, maaf ya Bu, Pak gak dapat nomor, ini kan gak ada undangannya kan, gak ada itu di kematian. Tapi kalau pernikahan mungkin ditanya nomor undangannya nomor berapa. Jadi saudara kalau ada yang nikah, saudara gak diundang, gak diajak pula, jangan sok pede untuk ikut serta, amin. Karena memang itu perlu diundang. Kembali lagi kepada hari ini adalah hari kita percaya, bukti bahwa kita percaya dan semua yang kita harapkan sudah menjadi kenyataan karena dia bangkit. Pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal telah saya dan saudara terima hari ini. Amin. Terlepas dari setiap apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Buat kita yang hari ini mungkin sedang di dalam pergumulan yang berat, persoalan yang berat, nggak pernah kelar-kelar, kesulitan luar biasa dengan keuangan, sulit dengan sakit penyakit, badan ini diajak bergerak nggak bisa, terbaring di rumah terus di kamar nggak bisa buat apa-apa. Tapi dengar baik-baik, di hari Paskah ini kita sesungguhnya Tuhan ajarkan ketika dia bangkit, dia hidup, dia mau kita rayakan kemenangan dengan sukacita. Amin. Mungkin di antara saudara mengatakan, bagaimana Pak kami bisa rayakan sukacita? Bagaimana kami bisa rayakan kemenangan? Sementara kami di tengah-tengah keduka cita, di tengah-tengah sedih. Itu berat, bagaimana kami bisa merayakan kemenangan dan bersukacita? Persoalannya luar biasa buat kami. Saudara, di Jumat Agung tahu oleh firman Tuhan bahwa dia Yesus sangat mengerti dan tahu setiap keadaan kita. Amin. Dan di hari ini Tuhan Yesus juga mau sampaikan bahwa dia menang bagi saya dan saudara. Walaupun kita tahu kemenangan itu tidaklah datang
ujuk-ujuk. Kemenangan itu tidaklah datang tiba-tiba. Kemarin kita udah belajar ya, salib gak datang tiba-tiba di hari Jumat. Ada peristiwa sebelumnya mendahului, yaitu hari Kamis. Betul ya? Kita udah belajar. Nah, sama seperti hari ini. Kemenangan itu gak terjadi di hari Minggu yang tiba-tiba gitu. Tapi ada hari yang sebelumnya, yaitu hari apa? Sabtu. Di mana hari itu sesungguhnya dikatakan murid-murid mereka semua mengalami yang namanya bingung, keraguan, timbul ketakutan. Kenapa? Ada duka cita yang mereka alami. Orang kalau lagi duka cita kan bingung, mau ngapain bingung ya. Seperti aduh, udahlah, apalagi yang pergi meninggalkan kita adalah tulang punggung yang selama ini apa ya, kita gantungkan beban kita buat dia. Dia yang cari rezeki, dia ngatur semuanya. Aduh, sekarang siapa nanti yang nolong kami? Siapa yang sekarang nanti jadi kepala rumah tangga? Siapa nanti yang ngatur keuangan kami? Ini yang selama ini kami gantungkan. Selama ini dia yang punya perhatian di keluarga ini. Kadang-kadang kan kita bisa duka citanya dalam, betul? Bingung. Nanti selanjutnya kami mau buat apa? Suami dipanggil Tuhan, nanti aduh, saya istri nggak punya penghasilan, bingung. Nanti gimana nih, anak saya masih ada nih, saya gimana ngerawat anak-anak saya, bingung. Dialami oleh murid-murid di hari Sabtu. Bahkan firman iman mereka pun tergoncangkan. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Markus 14 ayat 27-28. Terlebih dahulu Yesus kasih tahu sebenarnya agar murid-murid punya persiapan. Terlebih dahulu Yesus katakan di ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dikatakan oleh Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, bahwa kalian semua akan merasakan seperti dunia, sepertinya mau runtuh. Seperti dunia mau runtuh. Karena itu pengharapan mereka kepada Yesus. Sekarang Yesusnya nggak ada, mati di kayu salib, dikuburkan. Bagaimana nasib kita nih? Apa yang harus kita jalani? Berikutnya mereka nggak tahu siapa yang jadi pemimpin selanjutnya. Mereka nggak tahu karena selama ini Yesus yang memimpin mereka. Nggak ada yang tahu. Jadi hari Sabtu itu pun murid-murid mengalami dan merasakan seperti yang Yesus tadi katakan. Mereka pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, sama halnya mungkin dengan saya dan saudara, ada hari di mana sepertinya kita dihadapkan dengan situasi yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Amin. Kenapa kadang-kala Yesus ajarkan kita gitu? Ada saat tertentu kita tuh kayak udah gak bisa lagi berbuat apa-apa. Itu Tuhan mau agar kita apa? Hanya tanya sama Dia. Hati kita hanya percaya terus sama Dia. Nanti kita lihat nih. Kadang izinkan kita udah gak tahu lagi mau buat apa-apa. Pak Pendeta, saya gak tahu lagi mau buat apa ini. Saya udah doakan, saya coba periksa ke sana, nggak ada. Hasilnya malah ronsennya keluar, memutuskan kesehatan saya buruk. Ditemukan saya punya kanker. Hasilnya membuat hati saya sedih, bingung mau ngapain lagi saya lanjutkan hidup ini. Tuh saya ntar lagi akan mati nih. Mana ada orang bisa hidup kalau udah santer, udah kanker stadium 1, 2, 3. Aduh berat, Pak. Udah nanti dibilang lagi udah komplikasi kemana-mana. Maka kita akan bilang udah nggak punya lagi pengharapan. Udah nggak tahu lagi mau buat apa. Udahlah, kita udah gini aja lah. Kalau bisa Tuhan panggil lah. Saat tertentu Tuhan izinkan kita mentok di situasi yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada lagi pekerjaan, nggak tahu lagi mau buat apa. Saya coba usaha ini, nggak bisa. Coba lagi buat ini, malah ditipu. Ini udah uang terakhir, malah nggak ada lagi habis. Saya nggak tahu lagi mau buat apa. Apalagi kalau kita tahu orang-orang yang kita kasihi, mereka kesehatannya tiba-tiba buruk. Bahkan pekerjaannya ditambah lagi nggak punya pekerjaan, nggak ada lagi yang bisa kita buat. Sama seperti murid-murid mungkin saat itu alami, sepertinya dunia ini mau runtuh. Kondisi kita bisa saja jadi bingung, bimbang, jadi ragu.
Ada pilihan lain yang dapat saya dan saudara lakukan selain hanya berserah kepada Yesus. Amin. Tidak ada pilihan lain kepada saya dan saudara. Ketika kita pikir udah gak tahu lagi mau buat apa, berserahlah sama Yesus. Amin. Berserahlah sama Yesus. Amin. Dia yang mati di kayu salib itu bukan sekedar sembuh, dia bangkit. Amin. Dia yang mati di kayu salib itu bukan sekedar dia sakit dan sakit banget. Dia mati karena sakitnya luar biasa. Tapi yang luar biasa dia tunjukkan kepada kita, bangkit. Itu yang menunjukkan bahwa saya dan saudara, apapun dunia bilang, dokter boleh kasih pun apapun tentang tulang mula, paru-paru mula, jantung mula, selama kau berserah saja sama Yesus, Tuhan akan terus membuat hidupmu jadi baik. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Tidak ada pilihan lain. Dan saya mau kasih tahu hari ini buat siapapun yang mendengar, jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Yesus yang kita sembah tidak pernah menyerah. Amin. Sampai dia bilang selesai. Saya harus selesaikan dan tidak pernah menyerah. Karena tidak menyerahlah Yesus, makanya kita bisa merayakan kemenangan hari ini dengan penuh sukacita. Saudara mau nikmati kemenangan, saudara mau nikmati sukacita, bilang sama sebelah, jangan pernah menyerah. Amin. Sulit banget Pak Pendeta, aku bingung udah usia gini, apa yang bisa aku hasilkan lagi? Jangan menyerah. Datang saja sama Yesus. Datang saja sama Yesus. Jangan pernah menyerah. Yesus pasti beri kita kemenangan dan sukacita. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada, amin, tidak akan mati selama. Percayakah engkau akan hal ini? Halo? Percaya enggak? Percaya enggak? Yesus yang bilang, tanya nih, percaya enggak sih kamu? Aku nih udah mati nih, udah ngerasain sakit loh. Kau pikir cuma sakit gitu, sakit diludahin tuh sakit, gak enak loh. Selama ini aku tolong mereka, aku malah ditinggalkan. Selama ini kami berjalan sama-sama, duduk sama-sama, makan sama-sama, nongkrong sama-sama. Kalau ada uang siapa-siapa ya saling sama-sama, saling traktir sama-sama. Bertahun kami jalani bersama-sama. Ketika kaya menderita, ketika saya bangkrut, ketika saya susah, mereka tinggal. Yesus bilang, aku gak mau kecewa. Juga jangan kecewa. Aku gak mau jadi pahit hati, agar kamu juga jangan pahit hati. Aku mau ampuni mereka, agar kamu juga bisa ampuni mereka. Makanya ketika aku selesaikan itu, kamu bisa nikmati kemenangan itu. Kamu bisa nikmati sukacita itu. Apa yang mati di dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Mungkin gini, pernikahan saya Pak Pendeta pernah mati. Keuangan kami pun hari ini sedang mati. Pengharapan kami sepertinya juga sampai bulan ini sepertinya mau mati nih. Dengar baik-baik, di hari Paskah ini ada berita mujizat buat kita yang dapat kita semua terima dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Amin. Yang mati itu dia bisa hidupkan kembali. Amin. Pernikahanmu memang dulu mati, tapi bukan berarti kehidupanmu selanjutnya tidak bisa hidup. Amin. Pekerjaanmu udah matilah. Dulu saya sukses di tempat itu, sekarang saya seperti udah mati. Tuhan enggak. Saya akan bisa buat jalan yang baru, dan jalan itu jalan yang punya kehidupan. Saudara mau alami hari ini? Saudara mau alami mujizat Tuhan hari ini? Saudara, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa lewati hari Jumat Agung dan Sabtu, dan itu bisa masuk ke dalam hari Minggu, yaitu hari kemenangan dan sukacita? Saya mau beritahu hari ini, sepertinya saya ulang-ulang ya, tapi entah kenapa pesan Tuhan datangnya ulang-ulang gitu. Memang firman Tuhan harus diulang-ulang kali ya? Memang harus diulang-ulang kan? Firman Tuhan bilang
ulang-ulang, ajarin dari siang, pagi, malam, terus ulang-ulang. Jadi pesannya kayak diulang-ulang gitu loh. Diulang, kamu mau nggak alami kemenangan sukacita? Mau nggak alami hari-harimu tetap punya kemenangan walaupun ada duka cita, walaupun ada persoalan berat? Yesus katakan, jangan pernah sendirian. Amin. Jangan pernah sendirian. Yesus kasih contoh nggak? Kita lihat ayatnya. Matius 26 ayat 36 sampai 37. Maka sampailah Yesus murid-muridnya yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan bawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sedih nggak Yesus? Sedih. Gentar nggak? Gentar. Takut nggak dia? Takut. Secara manusia dia takut, sedih, begitu berat beban yang dihadapi. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika di hari Jumat dan Sabtu itu, Yesus katakan jangan pernah sendirian menanggung dan menjalaninya. Saya sebelum masuk ke salib, saya nggak mau tanggung itu sendirian. Saya bawa murid-murid untuk datang berdoa. Amin. Jangan pernah sendirian. Yesus bawa 11 orang murid-muridnya untuk pergi bersama-sama dengan dia. Yesus tidak sendirian. Kenapa saya bilang tadi 11? Kalian yang satu kayak saudara tahu lah, betul ya? Yang satu tahu kan? Karena malam itu setelah doa, yang satu itu datang bawa pasukan. Makanya yang dia bawa yang 11 yang masih bersama-sama dengan dia. Sekali lagi Yesus ingin tunjukkan kepada kita, kalau saudara lagi ada keadaan sulit, ayo jangan pernah sendirian. Cari temanmu, cari sahabatmu, cari orang-orang yang terdekat denganmu. Kalau kau sulit, datang aja lah sama hamba Tuhan, atau datang dengan tetanggamu yang kau lihat dia samalah seiman, dia bisa membangkitkan imanmu dengan baik. Cerita sama dia. Jangan tanggung sendiri, jangan tanggung sendiri. Karena ketika kita tanggung sendiri, kita nggak pernah mau ceritakan. Yang ada kita nanti bunuh diri. Kita pikir udah selesai, mentok, udah nggak ada lagi jalannya. Pada waktu kita cerita, kita sampaikan, mungkin orang lain akan bisa bilang, sama saya alami itu. Tapi percayalah Bu, saya juga sekarang lagi belajar untuk coba bertahan, nggak mau menyerah. Tiba-tiba bilang, iya, ibu ini pun nggak mau nyerah, saya pun nggak mau nyerah. Amin. Oh ini ibu ini masih bertahan, maka saya pun harus bisa bertahan. Amin. Saudara, apa yang iblis inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya? Iblis itu paling suka jika kita hadapi setiap persoalan dan hadapi setiap keadaan itu seorang di Yudas. Dia tahu ternyata dia salah. Dia hianati Yesus. Petrus pun sama. Hanya bedanya Petrus tidak mau menyelesaikan seorang diri. Yudas dia selesaikan hidupnya seorang diri. Dia malu banget dan dia pikir dia nggak mau ketemu orang lain. Dia pergi jauh, nggak tahu lagi mau dia apa. Akhirnya mungkin dia dalam imajinasinya udahlah, saya akhiri aja hidupnya. Maka Yudas pun gantung diri. Saudara gini, kadang-kala saya pikir kenapa ya Alkitab ada cerita-cerita gitu. Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang, orang bunuh diri sebenarnya nggak usah kaget, karena udah ada contohnya. Maka Yesus ingatin selalu, kamu kan udah ada contohnya nih, kamu pilih yang mana? Kalau yang sendiri hasilnya akan segini nih. Kalau yang dia selalu menyelesaikan persoalan, nggak mau sendiri, maka hasilnya akan selalu ada kemenangan dan sukacita. Jangan pernah sendiri. Ceritakan, minta nasihat atau pertolongan dari sahabat-sahabat kita. Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada murid-murid, kalau hatinya itu sedih dan ingin mati rasanya, tapi dia sampaikan itu kepada murid-murid. Dia nggak mau juga tanggung sendiri. Amin. Saudara, kalau kamu hari-hari ini sedang lewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, datanglah sama Yesus. Atau enggak datang sama sahabat-sahabatmu. Datang sama orang-orang yang percaya. Datang sama teman-teman seiman. Maka kita akan punya kekuatan yang baru. Karena kita enggak bisa
hanya menanggung setiap keadaan seorang diri. Amin. Pak Pendeta, saya kan udah janda, tapi kan kamu masih punya tetangga. Datang sama tetangga. Apalagi kalau tetangganya cuma beda blok, tahu lagi dia Kristen, datanglah. Tapi Pak Pendeta nanti mulutnya ember. Ya udah cari yang mulutnya yang nggak ember. Minimal mulutnya yang plastik lah, nggak ember. Tapi plastiknya sama bocor. Carilah udah yang apa ya? Yang mulutnya ya kayak beton lah. Beton kan nggak mungkin bocor. Amin. Carilah pendetanya, mangga. Cari orang-orang yang kita bisa percaya. Sehingga segala gundah gulana kita, keraguan kita, kita ceritakan. Dan kita tidak tanggung itu sendiri. Berikutnya di hari Paskah ini, ketika kita rayakan kemenangan dan sukacita, ya ini rayakanlah dengan mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Yesus itu satu-satunya Tuhan. Waktu kita datang sama Tuhan, akui sama Tuhan bahwa hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang bisa menjawab setiap keadaanku, hanya Dia yang bisa melakukannya bersamaku, gak ada yang lain. Amin. Sekalipun ada dokter yang menolong, sekalipun ada orang-orang yang mungkin juga anak-anak yang membantu, tapi hanya Dia yang menggerakkan itu semua. Amin. Hanya Dia yang bisa melakukan itu. Kalau saudara ketemu dengan orang lain yang bisa bantu saudara, yang bisa tolong saudara, sekali lagi ingat, akui, terima kasih Tuhan. Engkau gerakkan orang lain bisa datang sama saya. Engkau buat orang lain bisa jumpa dengan saya. Kalau bukan karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Amin. Karena Dia, akui karena Dia. Maka kemenang sukacita itu selalu ada di dalam kita. Kita tidak perlu malu untuk minta apa yang menjadi keinginan kita yang paling terdalam kepada Yesus. Sama seperti yang Yesus lakukan dan diungkapkan kepada Bapaknya di surga. Kalau boleh, katanya Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Jujur banget. Kalau boleh Tuhan, biarlah persoalan ini bisa kami lewati. Atau mungkin kita mau katakan hari ini, Tuhan, kalau boleh keluarga kami tahun ini pulihlah. Kalau boleh Tuhan, aku mau kesehatanku pulihlah tahun ini. Boleh gak boleh? Akui sama Tuhan. Tuhan, aku udah lewati ini penderitaan hari-hari ini, tahun ini. Tapi kalau boleh lah, kalaupun gak berkurang, aku mampu lewatinya. Amin. Tuhan, kami percaya kami bisa keluar dari keadaan ini. Amin. Tapi jangan lupa setelah kita akui kekuasaan Tuhan, setelah kita akui kekuasaan Tuhan dan ungkapkan apa yang menjadi keinginan kita yang paling terdalam sekalipun, maka berikutnya adalah berikan rasa percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, Bapa, dia bilang apa? Kalau boleh ambillah cawan ini. Tapi dia teruskan, tetapi bukan sekedar keinginanku. Amin. Tuhan, kalau boleh bikin dulu lah, bukan stop kali ya, bikin pause dulu lah persoalan hari ini. Tuhan, kalau bisa bikinlah saya ketenang hari ini. Tapi kalaupun enggak, ya biarlah bukan karena keinginanku, tapi semua karena kehendak-Mu. Amin. Saudara mau lihat di hari Paskah ini ada mujizat Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita. Belajarlah berikan rasa percaya kita hanya kepada Yesus. Hanya Dia satu-satunya. Kadang-kala kenapa Tuhan ulang-ulang pesan firman Tuhan ya? Percaya. Karena memang kita orang yang paling sulit untuk percaya. Betul ya? Betul ya? Kita sulit loh percaya kadang. Padahal jelas-jelas loh. Dari kecil sampai sekarang Dia yang sudah tolong kita. Tapi kita masih ragu dan gak percaya bahwa besok pun Dia pasti tolong kita. Betul. Pas kita terima hasil kesehatan, waduh, kayak disambar petir. Pas kita lihat hasil proyek kita, waduh, kayaknya kita runtuh semua selesai. Pas kita lihat keuangan kita, aduh kok makin hancur. Kita lihat anak-anak kita, aduh kok sulit banget mereka. Kita pikir udah selesai nih hidup kita. Padahal Yesus dulu pernah tolong kita. Kalau Dia yang pernah tolong saya dan saudara, yang dulu Dia terus cukupkan kebutuhan kita. Dia selalu buat setiap perjalanan kita, kalaupun sulit, ada aja jalan-jalan yang bagus. Masakan ke depan dan ke berikutnya
tidak menyertai kita. Amin. 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 Kalau mungkin saya bilang, Tuhan, dulu nih saya udah operasi di pinggang. Sekarang di punggung patah. Kalau pikir-pikir, waduh, maunya apa? Kan saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma melayani Tuhan. Saya coba layani orang lain, doa sama orang lain. Saya nggak buat jahat sama orang lain. Tapi kalaupun itu terjadi dalam tubuh saya, nggak apa-apa. Yang penting bukan karena keinginanku, aku pun kalau pulih, tapi biar kehendak Tuhan. Amin. Kalaupun nggak pulih-pulih nggak apa-apa. Toh saya masih bisa melayani. Amin. Toh saya masih bisa hidup. Kan belum dipeti mati saya. Yang nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Kalipun Tuhan gak kasih saya sembuh di jantung, di paru-paru saya, gak apa-apa. Izinkan saya tetap bisa sehat, bisa bergerak melayani Tuhan. Izinkan saya tetap bisa memuliakan Tuhan setiap hari dalam hidup saya. Saya mau tetap akui Engkaulah segala-galanya. Sehingga setiap waktu yang saya lewati penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau percaya sama Yesus? Saudara percaya Yesus pasti tolong kita? Pak Pendeta, Pak Pendeta selalu bilang tahun baik, tahun lebih baik. 2023 bilang gitu. Ini 2024 udah bulan Maret, udah akhir ini, mau April nih Pak Pendeta, mau lebaran ini. Udah mau lebaran gak ada duit lagi. Boro-boro THR, yang ada tunjang sana tunjang sini. Gak ada tunjangan hari lebaran nih Pak Pendeta. Tapi saya mau katakan hari ini, di hari Paskah ini, Yesus ingatkan kita kembali. Saya sudah bangkit. Amin. Dulu yang mati, sekarang hidup. Amin. Amin. Dulu yang paceklik, sekarang subur. Amin. Dulu kayaknya sulit banget. Bahkan mungkin kayak kereta, susah, sulit banget. Sekarang Tuhan berkati. Amin. Amin. Tapi jangan lupa kalau Tuhan berkati kita, akui Dia yang punya segala-galanya. Amin. Saudara sehat, itu karena Tuhan. Saudara punya pekerjaan, sekalipun pekerjaanmu cuma online, bawa motor, keliling-keliling, saudara jangan pikir hidupmu paling sial di dunia. Enggak, kata Tuhan saya bilang, enggak ada yang sial, enggak ada yang rencana dia yang gagal. Rencana Dia selalu baik. Yang penting tuh buat Dia urusannya hatimu. Amin. Bukan uang kita, bukan pendapatan kita yang sesungguhnya. Tapi yang Dia mau, hidup kita sepenuhnya sama Dia, berserah sama Dia, gantungkan hidup kita hanya sama Dia. Akui setiap hidup kita, perbuatan kita itu bukan karena kita, tapi karena perbuatan Tuhan. Saudara mau alami mujizat Tuhan hari ini, amin. Di Paskah ini, kalau saudara mau nikmati pertolongan Tuhan, mujizat hari Tuhan, mungkin kau yang di rumah, kau sedang terbaring, kamu pikir kayaknya udah sampai di sinilah. Kadang Tuhan izinkan kita ada di tempat-tempat seperti itu, di situasi seperti itu. Tapi Tuhan bukan berarti meninggalkan kita. Amin. Saya kemarin gini, sharing sama seseorang. Kenapa kadang orang berpikir gini, kalau yang tadi nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, sekarang punya uang, punya pekerjaan, bilang haleluya, tuh, mujizat Tuhan. Terus yang tadinya sulit banget melakukan banyak hal, sekarang dipermudah, tuh, berkat Tuhan. Kenapa kita kadang-kala nggak melihat gini? Kalaupun gini, yang ini udah nggak ada. Yang ini diambil lagi. Yang itu hilang juga. Kenapa gak kita bilang sama Tuhan, ternyata ya, hari ini saya baru tahu. Amin. Saya gak sia-sia ikut Tuhan yang baik. Kenapa? Kalaupun ini hilang, orang-orang yang dekat denganku tinggalkan aku, sekarang aku tiba-tiba malah dapat vonis dari dokter penyakit. Kayaknya paling malang saya, semalang-malangnya. Makanya Ayub bilang apa? Dulu dari orang aku kenal Tuhan, sekarang laku jadi tahu siapa itu Tuhan. Amin. Waktu Ayub alami banyak kehilangan, bukan Ayub bilang terpujilah nama Tuhan,
ketika saya sekarang sukses lagi. Enggak. Dia bilang terpujilah nama Tuhan. Amin. Ketika semuanya hilang. Amin. Amin. Walaupun kita memang bukan Ayub, tapi kita anak Tuhan. Tuhan selalu buat kita menang. Amin. Saya paling suka dengan kata-kata itu. Tuhan selalu buat kita. Yang gak pernah buat saya dan saudara gagal. Saya mau ulang lagi nih. Dia gak pernah buat kita amin. Dia selalu buat kita pegang itu. Anakmu pasti menang. Amin. Cucumu lebih dari pemenang. Kalaupun saya gagal, tapi mereka menang. Dan saya akan lihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Engkau hidup buat kami. Engkau ada buat kami ya Tuhan. Engkau ajaib buat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau baik buat kami Bapa. Makasih Yesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan. Aku gak jadi takut. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Yesus pegang, Dia pegang. Yesus hidup jadi berarti, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup, Dia hidup. Angkat tanganmu, nyatakan kekuatannya Tuhan. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Akui, percaya Dia hidup. Dia yang telah mati hidup. Ku tak gentar apapun persoalannya, apapun sakit penyakitnya, kami gak menyerah. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Karena ku tahu Dia yang pegang hari esok. Ada Yesus yang pegang hari esok. Amin, amin. Hidup jadi berarti Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Lagi dengan iman katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Engkau yang sakit di rumah, bangkit, bilang aku pasti sembuh. Karena ada Yesus yang hidup buat aku. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan. Karena ku tahu Dia yang pegang hari esok. Pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Jadi berarti Dia. Terima kasih Yesus. Datang bersyukur kepada Yesus hari ini. Akui Dia, akui Dia. Akui perbuatannya. Tuhan terima kasih. Ucapkan syukurmu kepada Yesus. Dia yang sudah beri kamu kemenangan. Dia yang sudah beri kita kesukacita hari ini. Dia yang hidup, itu yang membuat kita berarti sampai hari ini. Maka Yesus bilang, aku yang jamin keadaanmu. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu pikir kamu gak bisa dapat pekerjaan, dapat orang-orang yang bisa dekat denganmu hari-hari ini? Percaya sama aku. Aku yang pegang hari esok itu. Datang sama aku, kata Tuhan. Akui aku, Tuhanmu yang ajaib. Akui dengan mulutmu dan perbuatanmu. Hanya aku yang bisa nolong hidupmu. Gak ada orang lain yang bisa nolong hidupmu.
aku yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu, sebab Dia hidup. Makasih Tuhan, Engkau lihat jemaatmu ya Pak. Engkau lihat setiap umatmu dimanapun berada, baik di rumah. Tuhan, teguhkan hati mereka, teguhkan kembali iman percaya mereka, agar iman mereka tidak tergoncangkan karena ada persoalan, karena ada kesulitan, ada sakit penyakit. Iman mereka runtuh, mereka jadi sulit untuk percaya lagi bahwa saja ada Yesus yang melakukan segala mujizat. Orang mati Dia bangkitkan, orang sakit Dia pernah sembuhkan, orang yang kerasukan setan Dia pulihkan. Bertahun-tahun Dia pendarahan, Yesus tunjukkan aku sudah pulihkan. Masakan kamu gak aku pulihkan? Akui aku, percaya sama aku. Jangan pernah sendiri tanggung hidupmu, persoalanmu. Datang sama Yesus, bawa doamu kepada Yesus hari ini. Bawa doamu hari ini, saudara. Kalau kau datang suami istri, izinkan hari ini, saya izinkan saudara bisa mungkin bergandeng tangan. Datang dengan anak, bergandengan tangan. Kalau saudara sendiri, cari orang teman. Belajar dari tempat ini, saudara cari. Pegang tangannya juga, bilang yuk sama-sama kita yuk lewati hari-hari. Kita sama-sama berjuang yuk sama-sama. Aku tahu aku punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan. Tapi aku perlu engkau, aku gak mau sendirian. Ayo belajar, jangan pernah sendirian. Praktekkan iman percaya kita hari ini. Kata Tuhan, jangan pernah sendirian. Berdoa, kata Tuhan, bawa orang lain, jangan pernah sendirian. Kau datang dengan anakmu, pegang anakmu. Kita jangan pernah sendirian. Kita harus selalu bersama. Kita akan lewati tahun ini dengan kemenangan. Kita akan lewati tahun ini sukacita yang melimpah-limpah dari Tuhan. Kau punya masa depan, saya punya masa depan. Berdoa sama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan apa yang aku derita hari ini. Engkau yang tahu persis apa yang ku alami hari-hari. Sekian hari, sekian minggu, sekian tahun kami lewat ini Bapa. Sulit Tuhan, sulit, sangat sulit bagi kami. Tapi izinkan Tuhan, izinkan jika itu jadi kehendak-Mu. Beri kami kemenangan, beri kami kemampuan, kesanggupan untuk lewati ini Bapa. Kami rindu, kami dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan. Kami rindu ya Tuhan, kami istri bisa bergandengan tangan menyembah Engkau. Kami rindu anak-anak kami lihat sendiri, mereka diberkati oleh Tuhan. Kami rindu ya Bapa, setiap kami dicukupkan oleh Engkau Yesus. Tidak ada yang berkurang sekalipun di tengah-tengah keadaan apapun yang kami alami. Engkau sungguh baik buat kami. Engkau sungguh baik Yesus. Hamba berdoa memberkati mereka ya Tuhan, baik yang di rumah. Jika Engkau lihat praktek ini Bapa, Engkau akan bekerja melakukan segala perkara yang ajaib, hingga mereka hari ini bahkan besok akan lihat sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka. Karena Yesus selalu beserta dengan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Angkat kedua tangan, katakan sekali lagi pujian, sebab Dia hidup pada hari ini. Saya serahkan kepada Dia. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gendam, karena ku tahu Yesus Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang kembali mengingat kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Ketika Engkau bangkit dari antara orang mati, kami punya Allah yang hidup.
Kami punya Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, senantiasa dimanapun kami berada. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami menjadi berarti, sebab Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada sore hari ini. Biar Bapak Gembala senantiasa terus dipakai oleh Tuhan, diberikan hikmat, marifat oleh Tuhan Yesus. Keluarganya senantiasa diberkati dan pelayanannya terus diberkati, dan GK Hope Family Jakarta, rumah Tuhan semakin penuh. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pengumuman pada hari ini untuk minggu yang akan datang. Ibadah doa 3 April 2024 bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E1, lantai 14 nomor 7 di rumah Bapak Agus. Ibadah doa pada hari Rabu 3 April 2024 di Rusunawa Penggilingan Tower E1, lantai 14 nomor 7 di rumah Bapak Agus. Lalu yang kedua, doa puasa. Doa puasa bersama terakhir makan pada Kamis malam, lalu buka puasa bersama di rumah masing-masing Jumat pukul 4 sore. Ibadah raya minggu depan tanggal 7 April pukul 4 sore di tempat ini, jam 4 sore di tempat ini, disertai dengan perjamuan kudus. Disertai dengan perjamuan kudus, ibadah raya minggu pertama atau minggu tanggal 7 April disertai dengan perjamuan kudus. Itu saja, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali, sebab Dia hidup pada hari esok. Haleluya, haleluya. Haleluya. Persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali bersama-sama, penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Akan kita bagikan dari tempat ini bukan Kinder Joy, tetapi masih telur Paskah. Haleluya. Silakan petugas yang membagikannya. Kita angkat pujian ini kembali bersama-sama. Sebab Dia hidup,
sucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan, dengan hati yang penuh sukacita katakan, setia hidup pada hari esok, setia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dan katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Di penghujung ibadah Paskah hari ini, berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang ada. Tuhan, biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada, mereka juga boleh mengenal Yesus Juru Selamat yang hidup, Yesus yang bangkit buat mereka. Kami rindu Tuhan pakai setiap kami pribadi, umat-Mu ya, dan juga menangkap jiwa-jiwa yang ada, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, anak-anak. Kami jangkau mereka Bapa. Kami mau rebut mereka dari kekuasaan yang jahat, hingga mereka boleh ada di dalam rumah Tuhan, dan mereka menikmati kemenangan dan sukacita yang datangnya dari surga. Terima kasih Bapa. Kau lagi berkati hamba-hamba-Mu, berkati setiap kami yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Engkau Allah yang sungguh mencukupkan segala keperluan. Sepanjang minggu ke depan, apa yang umat-Mu, jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, Tuhan, Engkau sumber pemeliharaan kami, sumber perlindungan kami, sumber kekuatan buat kami, yang kami bisa jalani hari lepas hari bersama dengan Yesus. Bahkan anak-anak kami dalam sekolah, mampukan mereka Bapa, jauhkan mereka dari jalan yang buruk, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang sungguh diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap pekerjaan yang kami jumpai diberkati Tuhan. Setiap usaha yang terus kami bangun, semua juga diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat-Mu, sehingga hikmat-Mu yang terlalu terus mengajarkan kami mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang baik, yang datangnya dari Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami ada yang sakit, ada yang sedang masih lemah, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan.
diberi kekuatan yang baru, kembali sehat, bisa beraktivitas kembali, melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, berkati jemaat-Mu, ketika jemaat ini Engkau memberkati, kendaraan apapun yang ditumpangi, dipakai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tiba di rumah dengan selamat, sehingga semua di dalam berkat Tuhan. Bahkan selesai ibadah ini kami akan ada makan bersama. Tuhan juga berkati, kuduskan setiap makanan minuman yang sudah sediakan, biar jadi berkat dan kekuatan, hingga melalui kekuatan itu kami bisa terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, kedua tanganmu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Tuhan berkati kita. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawab